Nah, sekarang kita bahas tentang fatigue. Ya, low cycle fatigue, austerity stainless steel 304 cold drawing ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang diagram fasa. Diagram fasa itu adalah suatu alat untuk mengukur berapa fasa ya. Fasa itu seperti misalkan ya kita logam tahu lah ya. Logam itu apa? Logam. Material apa? Oke, nah jadi logam. Nah di sini kita ambil low cycle fatigue. Jadi logam itu dikasih beban berulang, berapa kekuatannya gitu. Jadi kita mengukur suatu logam ketika dia diberi beban berulang, itu kita bisa mengukur berapa lama waktunya. Jadi misalkan ini logam kita mesti pakai di misalkan kayak baja ringan ya. Itu ketika kita dikasih low cycle fatigue itu perlakuan cold drawing. Cold drawing itu kita pakai jadi logam yang dipanaskan sampai suhu sekitar lebih dari 600 derajat, kemudian dicelupkan ke dalam air atau didinginkan dengan suhu ruangan. Nah itu akan lebih memberi kekuatan bebannya, umurnya lebih panjang. Nah kita low cycle fatigue ya, baik. Nah benda tahan karet 304 atau yang dikenal dengan stainless steel 304. Nah, di sini kita tahu bahwa benda tahan karet stainless steel 304 itu memiliki beberapa paduan. Jadi benda tahan karet itu termasuk baja paduan ya. Ada baja paduan, ya kan? Nah itu adalah elemen-elemen pemandunya. C itu apa? Karbon ya, karbon. Terus karbonnya, jadi karbonnya itu kurang dari 0,8% kadar karbonnya, campurannya. Kemudian ada Cr apa? Krom 18 sampai 20%. Kemudian Fe besi 66 sampai 74%. Mn apa? Mangan kurang dari 2%. Kemudian nikel 8 sampai 10,5%. Kalau P? Fosfor kurang dari 0,045%. Kemudian Si apa? Apa? Silikon ya. Nah secara umum material stainless steel itu tahan ya terhadap bulat, kemudian dia tahan terhadap korosi stainless steel ya, dan kekuatan tarik yang tinggi serta keterangan korosi yang mumpuni. Kekuatan tarik, pernah dengar nggak uji tarik? Pernah kan? Pernah ya? Nanti kalian praktikum gitu, praktikum di Unila kita perlu. Nah kemudian selanjutnya yaitu tentang struktur mikro. Jadi kita pada low cycle fatigue itu kita dipanaskan secara anelik. Nah, ketika logam dipanaskan itu akan berubah sifatnya. Dari kekuatannya berubah, getas itu berubah karena dia kepanasan ya. Nah, kita bisa melihat suatu logam itu ulet, sifatnya ulet atau sifatnya itu keras itu dari struktur mikro. Jadi benda itu tadi namanya alatnya shape namanya. Nah, itu untuk melihat kalau orang seperti ronsen lah, kita bisa melihat dalemannya itu. Dia bisa pembesaran sampai 1 juta kali kebesaran. Nah ini contohnya seperti ini. Ini adalah contoh permukaan pada logam yang sudah dipanaskan. Nah kita bisa melihat ini berdasarkan dari fasanya. Fasanya itu apa? Misalnya ferit seperti apa? Nah coba kalian ada yang tahu nggak dan jelaskan ada berapa fasa dan seperti apa
sifat-sifatnya di diagram fasa seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Coba tunjuk tangan yang bisa. Ya. Itu suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon yaitu 0,025% derajat Celcius pada temperatur 723 derajat Celcius. Struktur kristalnya BCC atau bond center kubik, dan pada temperatur kamar. Betul berapa? kamar mempunyai batas kelarutan karbon itu 0,008%. Ya. Jadi suhu kamar itu berapa? Kamar Bukan, suhu kamar berapa derajat suhu kamar itu? Berapa Celcius? 27 ya, antara 27 30 itu suhu kamar. Nah, itu sifatnya seperti apa? Sifat dari fasa itu? Sifatnya yaitu ketangguhan rendah, kelembutan tinggi, kekerasan di bawah 90 HMB, struktur paling lunak pada diagram besi atau Fe3C, ketahanan korosi medium. Nah, jadi itu terbentuk karena pengaruh dari pemanasan tadi. Jadi setiap benda itu ketika diberi perlakuan berbeda, dia akan mempunyai sifat juga berbeda. Misalkan nih, kayak besi yang dipanaskan, setelah itu kita celup langsung, masih getas kan? Ya nah, ketika kita dipanaskan sampai suhu misalkan sampai 800 derajat, setelah itu kita ambil masih panas, kita langsung celupkan ke air konstan itu, pasti langsung getas dia, keras dan getas pasti ininya. Beda dengan misalnya kita panaskan, kita diamkan di suhu ruangan, kita diamkan, jadi dia suhunya itu turun perlahan, jadi dia nggak lebih ulat ketimbang yang langsung dicelupkan ke air. Nah, kemudian apa fasa selanjutnya? Coba siapa yang bisa tunjuk tangan? Coba. Ya. Fase selanjutnya yaitu austenit. Adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2,11 derajat Celcius pada temperatur 1148 derajat Celcius. Ya. Struktur kristal Fast Center Cubic. Ya. FCC ya. Ya, FCC. Kemudian seperti apa ininya? Sifat atau karakteristik dari fasa itu. Apakah dia getas ataukah dia bulat? Coba. Ini bisa dibantu. Sifatnya yaitu lunak dan bulat. Lunak dan bulat. Ya. Oke. Selanjutnya masih ada lagi fasa. Ya, silakan. Minit atau besi karbida adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe atau besi dan C atau karbon dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris dan struktur kristal ortohom. Sifatnya sangat keras dan bersifat getas. Ya. Keras dan getas. Oke, terus masih ada lagi. Satu lagi. Oke. Dari kulit ialah campuran estetik antara besi gamma dengan semantik yang dibentuk pada temperatur 1130 Celcius dengan kandungan karbon 4,3% Celcius. Ya. Sifatnya seperti apa? Kalau fasa itu? Dibaca kurang tahu Pak. Ya dibantu siapa yang tahu? Sifat dari fasa. Coba si Majid. Sifatnya
Tadi fase apa tadi? Daya burit. Daya burit. Daya burit. Ketemu? Ya, jadi fase jebur itu dia lebih ulat ya, dia ulat, kemudian kekerasannya rendah. Jadi ketika ulat pasti dia kekerasannya rendah, karena kalau keras pasti diganti dengan getas. Nah, ini adalah struktur mikro nanti. Jadi kalau di sini di LIPI yang ada dengan nilai, jadi ini bisa pembesaran sampai 1 juta atau 10 juta kali pembesaran. Ini adalah material logam stainless steel yang sudah dipanaskan. Jadi kita ini memakai aniline. Aniline itu logam, kita beli dari pasar ini, logam stainless steel. Itu kita panaskan sampai suhu 1050 derajat. Dia bertahap. Kita masukkan itu mulai dari suhu 0 dulu, 0 per sekian detik, per 3 detik dinaikkan per 10 sampai selama hampir kalau bisa 1 jam baru bisa mencapai suhu 1050 derajat. Ditahan selama 1 jam. Ditahan selama 1 jam. Itu nanti setelah 1 jam itu kita buka itu apa namanya? Tungkunya ya. Apa namanya kalau ininya ya tungkunya lah. Open lah ya, kalau minta opennya kita buka, kemudian kita diamkan perlahan-lahan supaya kita mencapai sifat bulat. Karena yang kita jadi kita kalau misalkan mau eksperimen dan kita harus tahu dulu kita mau menciptakan atau mau membuat sifat seperti apa. Kita pengen material kita bulat atau pengen kuat, keras. Nah kalau pengen bulat kita metodenya seperti itu. Jadi setelah dipanaskan itu kita diamkan secara perlahan dengan suhu ruangan. Tapi kalau kita yang ingin kita capai keras, getas itu kita pakai quenching namanya. Dicelupkan bisa pakai oli, bisa pakai air, bisa. Itu tergantung juga setiap cairan juga mempunyai rata berbeda. Kalau oli itu getas tapi masih kuat ketimbang kita celupkan di air. Nah, ini ada hasil yang sudah dianalin dan sebelum dianalin. Jadi kita beli di pasaran ya. Umumnya kan stainless steel 304 dan ada belum? Dia batangan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini stainless steel. Stainless. Nah, ini ada data yang sudah dianeling dan belum dianeling. Jadi kekuatannya meningkat setelah kita pakai perlakuan ini.